Sebagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, Bergerak, bergerak. menggerakkan. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nama saya Atika Nurhayati dari SD Negeri Lubuk Selatan 01. Saya Safika Saputra dari SD Negeri Pakolot 03. Dan saya Muhammad Purwino Fendi dari SDN Pusatan 02. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi, bahagialah. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ruli, luar biasa. Hari ini saya sehat. Baik Pak Safik, sebelum kita memulai percakapan coachingnya di sini, saya harapkan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti ya. Sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya jadi agar Bapak juga tahu ya nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi listen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik, rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan AUKIRTA, yaitu tujuan, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami ya? Insya Allah saya paham Pak Ruli. Oke, baik Bapak. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Tentu saja boleh Pak Ruli, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetisi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses percakapan nantinya, kompetisi yang saya ingin kembangkan yaitu nanti saya ingin mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nanti ada dua kompetisi ini, Bapak kira-kira bagian kompetisi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nantinya coba saya akan mengembangkan kompetensi spesifiknya adalah ingin mendengarkan aktif, dan supaya bisa menggali potensi, kemudian nanti uji saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temukan. Baik ya, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Adapun indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam uji saya menerapkan AUKIRTA, dan secara runtut kemudian saya bisa menggali ide-ide dari uji tersebut sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses dan
Artinya setelah ini Bapak silakan bisa mulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak, sudah siap ya. Baik, silakan dimulai proses coaching. Ya, silakan. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Atika di depan Bu. Mana kabar Bu Atika hari ini? Alhamdulillah Pak Safi, kabar saya hari ini sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Tika? Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bu Tika bahas dengan saya hari ini terkait pembelajaran di kelas ya. Saya mendengar bahwa Bu Tika ada sedikit masalah belajar yang muncul dari beberapa murid Ibu. Apakah Bu Tika masih ingin sharing bersama saya? Tentu Pak Safi, saya menemukan kendala atau masalah yang ada di pembelajaran di kelas saya. Ada beberapa anak yang sulit untuk dikondisikan. Ketika selesai menulis, dia asik mengganggu teman-temannya. Bisa dikategorikan mungkin siswa yang hiperaktif ya Pak ya. Dalam pembelajarannya pun tidak fokus. Ketika saya sedang menjelaskan, terkadang ngobrol sendiri, asik sendiri, beraktivitas sendiri, seperti itu Pak. Oke Bu Tika, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Tika, apa yang ingin kita capai dalam coaching kali ini terkait dengan murid-murid Ibu tentunya yang sulit dikondisikan dalam pembelajarannya? Ya, tujuannya adalah saya ingin mencari solusi ya Pak ya. Bagaimana menghadapi atau mengkondisikan anak saya yang hiperaktif atau kurang fokus dalam pembelajarannya, agar pembelajarannya itu kondusif Pak. Oh baik, itu. Terus kayaknya ada langkah atau strategi apa yang nanti Ibu Tika lakukan untuk menghandle anak-anak yang bermasalah tersebut? Mungkin saya akan mencoba menerapkan pendekatan, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE ya Pak ya. Mungkin saya juga akan sharing lebih dekat dengan murid saya terkait dengan pembelajaran atau obrolan yang nantinya akan saya sampaikan ke anak. Itu barangkali anak itu mau lebih terbuka menyampaikan permasalahan atau kebutuhan belajarnya yang belum saya penuhi. Ya, bagus sekali rencana dari Bu Tika, itu sangat menarik sekali yang akan kita lakukan. Terus bagaimana perasaan Bu Tika sendiri ketika melihat anak-anak ini aktif sampai mengganggu anak-anak yang lainnya? Saya merasa kepikiran, saya merasa gimana ya Pak, cemas lah. Saya ingin mereka itu lebih termotivasi belajarnya. Itu adalah perasaan yang wajar dari seorang guru ya tentunya. Sepertinya Bu Tika sangat peduli sekali ya dengan perkembangan murid-murid tentunya. Terus bagaimana menurut Bu Tika, apakah ada faktor-faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi sikap atau tindakan dari perbuatan yang mereka lakukan itu? Tentunya ada ya Pak ya. Ada beberapa murid saya itu yang memang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ketika saya menerangkan pun terkadang dia beraktivitas sendiri, kadang ngobrol lah, kadang mengganggu teman-temannya lah. Memang saya sadari yang namanya karakter murid itu kan sangat beragam dan sangat unik ya Pak ya, dan memiliki kebutuhan masing-masing. Mungkin saya belum memenuhi kebutuhan belajarnya. Terus menurut Bu Tika, pengamatannya dari Bu Tika lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, tentu kondisi idealnya adalah bidang 10.
Kira-kira di sekolah Bu Atika sendiri itu sudah mencapai level berapa? Apakah ketika memiliki gagasan atau rencana tentang bagaimana Bu Tika dapat membantu anak-anak tersebut untuk lanjutannya nanti? Sepertinya saya masih di level 6 ya Pak ya. Saya berpikir untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Juga saya ada rencana ingin menerapkan teknik mindfulness supaya anak bisa lebih fokus lagi. Oh, itu adalah langkah yang sangat bagus dari Bu Atika untuk mencari pendekatan yang mungkin lebih berbeda tentunya dan memberikan perhatian ekstra lebih adalah tindakan yang sangat positif tentunya. Bagaimana Bu Atika itu bisa membantu dalam hal ini? Mungkin Pak Safik bisa memberi saya saran atau pandangan lah buat saya tentang strategi mengajar yang lebih tepat, yang lebih efektif. Mungkin Pak Safik bisa bersedia membantu saya dengan mengobservasi saya agar saya dalam menerapkan pembelajaran kepada murid itu saya tahu kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya. Tentu saya sangat senang sekali untuk bisa membantu dari permasalahan yang jalan di Bu Atika. Nanti kita bisa jadwalkan ini Bu Atika observasi kelas dan diskusi tentunya yang lebih lanjut mengenai strategi yang bisa Bu Atika lakukan. Nanti saya yakin dengan kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita pasti dapat membantu siswa-siswa agar lebih fokus dan dikondisikan dalam pembelajaran nantinya. Terima kasih Pak Safik sudah bersedia, sudah mau membantu saya, membantu agar anak atau murid saya itu terpenuhi atau memiliki motivasi belajar atau tumbuh berkembang dengan potensinya. Satu lagi pertanyaan ketika boleh ya? Boleh saya. Boleh Pak. Apa komitmen dari Bu Atika itu untuk mencapai tujuan yang ingin kita lakukan tentunya dengan kondisi murid yang bermasalah itu? Saya akan melaksanakan strategi yang telah saya rencanakan, yaitu yang sudah saya sampaikan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu ya Pak. Mungkin saya akan melaksanakan dengan karena ini kan masih sumatif ya Pak ya, sumatif tengah semester. Mungkin saya setelah selesai sumatif tengah semester mungkin saya bisa mengaplikasikan atau menerapkannya. Terus setelah Bu Atika bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, jika Ibu memerlukan dukungan atau perkembangan yang mungkin lebih lanjut lagi, jangan ragu-ragu ya Ibu untuk menghubungi saya atau bisa berkomunikasi lagi lewat WA atau lewat apa yang lebih mudah itu kita. Baik, terima kasih Pak Safik sudah meluangkan waktunya, sudah mau memberikan saran, memberikan pandangan buat saya supaya saya lebih bisa mengkondisikan murid saya. Terima kasih sekali. Insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran dengan segera. Baiklah Bu Atika, semoga observasi dan diskusi nanti kita akan memberikan manfaat yang positif tentunya untuk murid-murid kita. Terus jangan ragu untuk bertanya jika Ibu memiliki pertanyaan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bu Atika? Cukup ya Pak ya. Semoga Bapak bisa berkolaborasi dengan saya ya Pak. Semoga kerjasama ini
bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini sudah berakhir untuk diskusinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Syafiq, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Syafiq dalam coaching ya. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh, silakan Pak Ruli. Nah Bapak, untuk yang pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coachingnya sendiri, yaitu beberapa diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching sendiri. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya ya. Di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Ini terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan serata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan bobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan Tirta. Supervisi tadi Bapak mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat ini juga sudah terlaksana Bapak, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana Bapak tadi mulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Bapak luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ruli. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir nih Bapak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Bapak, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh yang mungkin tadi uji tadi merasa ada sedikit unek-unek atau begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya adalah teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi. Baik, kehadiran guru dan netizen menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, dan juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam menerima coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coach Bapak berperan butuh pada alur Tirta. Jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan. Terus terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Ya, terima kasih Pak Ruli atas masukannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai penjuru Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Ruli? Alhamdulillah sehat seperti yang Ibu lihat ini. Baik Pak Ruli, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya Bapak dengan si coaching. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait beberapa rubrik penilaian dalam observasi yang akan supaya
tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik raksa. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu sebagai tujuan, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak bagaimana bisa dipahami ya Pak? Ya, Oke baik Pak. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak? Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa? Kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses percakapan nantinya, kondisi yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu. Nanti dengan nanti juga masukkan pertanyaan bobot untuk menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali ya. Ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Bapak, untuk yang pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang mana, yang bagian mana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara lembut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau nantinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya. Baik Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai. Assalamualaikum Mas Safi. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Safi? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Pak Rudi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mas Safi, seperti yang Anda lihat ini. Oh iya, kemarin Mas Safi sempat WhatsApp ya, katanya memiliki sedikit masalah nih. Ada yang bisa saya bantu Mas Safi? Iya nih Pak Rudi, kemarin saya sedikit ada masalah. Jika Pak Rudi tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak Rudi? Tentu saja boleh Mas Safi. Kebetulan saya sedang waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Safi targetkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita dengan Pak Rudi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa Mas Safi? Jadi begini Pak Rudi, ada beberapa siswa saya yang apabila pelajaran olahraga, terutama pada material depan, itu tidak begitu semangat. Bahkan suruh mempraktekannya saja itu tidak mau. Itu yang membuat saya sedikit bingung menghadapinya Pak Rudi. Baik, tadi Pak Safi bilang ya, ada salah satu siswa yang kurang semangat bergerak ya, dan tidak mau mempraktekkan role di depan. Ya betul Pak Rudi. Apakah Pak Safi sudah menelusuri penyebab dari masalah ini?
Sudah kemarin Pak Ruli, saya sudah mencoba memanggil anak tersebut dan mencoba menanyakan mengapa dia tidak begitu semangat pada materi roll depan. Lalu dari pengamatannya Pak Sapik sendiri, mengapa dia itu tidak begitu suka dengan roll depan? Jadi begini Pak Ruli, setelah saya amati secara langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran roll depan itu karena anak tersebut merasa pernah trauma atau kecacit pada bagian leher. Jadi anak tersebut itu merasa takut, itu berdasarkan pengamatan dari saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Sapik harapkan dari murid tersebut? Tentu saja saya sebagai guru olahraga itu mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran olahraga seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah rencana yang bisa Pak Sapik lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata itu saya kurang memantapkan mengenai pembelajaran olahraga roll depan itu, bahwa pembelajaran roll depan itu sangat menyenangkan dan tidak berbahaya, sehingga anak itu tidak semangat dan takut untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu mencoba menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Di antaranya yaitu menampilkan video, ice breaking, atau memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan untuk belajar bersama. Jadi menurut Pak Sapik, pembelajaran yang bisa meningkatkan pemahaman siswa, motivasi siswa belajar adalah pembelajaran yang menyenangkan. Idealnya itu seperti apa? Sekarang menurut Pak Sapik, pembelajaran yang sudah Pak Sapik berikan itu sebelumnya itu berada pada level berapa itu Pak? Menurut saya itu karena ada beberapa anak yang tidak semangat ya mengikuti pelajaran atau tidak mau bergerak. Menurut saya itu masih berada di level 7 Pak. Kalau sekarang Pak Sapik memang atau merasa sudah berada di level 7 ya. Setelah dan kita kali ini nih mengenai pelajaran yang berpihak pada murid, harapannya Pak Sapik sendiri ingin berada pada level berapa? Saya sebenarnya itu pengen berada di level 10 Pak. Cuma kan kita harus tahu diri lah, kita harus bisa terakomodasi dari segala sesuatu. Pastinya itu tidak bisa instan nih Pak. Bisanya dilakukan secara bertahap. Jadi saya ingin mencoba bertahap dulu step by step dari level 7 naik ke 8, naik 9 sampai kita nantinya pengen terakhir itu sampai di level 10 Pak. Bagus sekali ya rencananya Pak Sapik, luar biasa. Oh ya, Pak Sapik, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Pak Sapik lakukan untuk meningkatkan motivasi di materi roll depan? Oh, tentunya ada Pak Ruli, metode yang saya pernah coba dan saya lakukan, yaitu yang pertama itu membuat breaking game permainan berkelompok dengan gerakan yang menyenangkan, dan semangat siswa tentunya melakukannya secara bergantian, tetapi dilakukan dengan teknik biar anak-anak itu tidak bosan. Sesuai dengan pembelajarannya itu siswa ikut terlibat aktif dalam pembelajaran yang diharapkan oleh siswa tersebut. Luar biasa ya Pak Sapik. Jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Sapik seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau kemarin kan saya berada di level 7. Alhamdulillah setelah saya mengganti metode pembelajaran yang berupa speaking atau berdifferensiasi, alhamdulillah ada sedikit peningkatan dari 7 menjadi 9 tahun. Baiklah Pak Sapik. Terus selanjutnya apa saja ya rencana yang akan Pak Sapik lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Tentunya yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menampilkan video atau
diselingi dengan kegiatannya seperti game yang sangat menarik seperti permainan berkelompok yang tadi saya ceritakan dengan Pak Rudi. Kita saya coba mengupdate diri sendiri dengan mencari informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai segala tujuan pembelajaran baik dari segi murid sendiri ataupun dari saya. Gitu ya. Bagus, Pak Sapik sudah luar biasa ya. Saya ingin tahu apa sih kendala dalam menyiapkan semua itu, terus untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut bagaimana? Tentunya setiap perencanaan itu pasti ada kendala yang dihadapinya ya. Kendalanya sih kemungkinan yang lebih besar itu dari diri saya sendiri, Pak. Jadi saya harus bisa menyempatkan mencari bahan ajar, mengumpulkan materi ajar atau media untuk disampaikan di pembelajaran agar menyenangkan. Mungkin saya sedikit kurang telaten, Pak Ruli. Kira-kira apa yang bisa Pak Sapik lakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Pak? Untuk mengatasinya tentu saya harus lebih semangat, lebih giat lagi, dan itu merupakan tanggung jawab dari saya sebagai guru olahraga tentunya. Jadi saya meniatkan diri untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi untuk semangatnya mungkin harus ditingkatkan lagi dan tentunya harus konsisten apa yang saya inginkan. Bagus sekali nih Pak Sapik. Kemudian siapa nih yang bisa membantu Pak Sapik dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Untuk yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya itu dari niat saya pribadi sendiri, terus juga harus ada komunikasi dengan sesama, mungkin dengan sesama guru olahraga atau rekan sejawat, dan tidak lupa mengkomunikasikan dengan wali murid atau orang tua siswa tersebut. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Sapik butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak Ruli. Jadi saya akan secepat mungkin pencapaiannya tidak ada yang instan, jadi kita terapkan, nanti mencoba perlahan-lahan, yang penting kita sudah mencobanya terlebih dahulu. Ya betul Pak Sapik. Nah, kapan nih Pak Sapik bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya Pak Ruli, saya akan terapkan di murid agar hak belajar mereka sehingga pembelajaran yang saya inginkan bisa dilaksana dengan baik, Pak Ruli. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Sapik lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya yang saya bilang, saya harus konsisten dan secara terus-menerus belajar mengupdate segala informasi kebutuhan belajar murid, dan harus berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga segala metode dan gaya belajarnya itu lebih menarik, dan tentunya kehadiran saya pasti kalau pembelajarannya menarik akan dinantikan oleh murid tersebut, Pak. Bagus sekali rencana Pak Sapik. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Sapik butuhkan? Sebenarnya dukungan dari sekolah sudah cukup memadai, diantaranya itu sarana, prasarana, dan mental tentunya dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang konsisten mungkin dalam menjalinnya, Pak. Baiklah Pak Sapik, semoga rencana itu bisa berjalan lancar ya. Amin, semoga berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana sekarang perasaan Pak Sapik ya setelah kita berbincang-bincang sejenak mengenai masalah Pak Sapik? Alhamdulillah, setelah saya ngobrol dengan Pak Rudi tentang permasalahan yang saya alami, perasaan saya sedikit plong dan mungkin bisa mengatasi masalah yang akan saya hadapi. Syukurlah ya kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Sapik sampaikan? Saya rasa cukup, Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, untuk menyempatkan sedikit tentang masalah dari permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusinya. Dan sama-sama terima kasih juga Pak Sapik ya. Saya juga senang bisa mendengarkan ceritanya Pak Sapik. Sama-sama Pak Rudi. Semoga kita nanti bisa terus saling berbagi ya hal baik dengan semuanya. Ya, Pak Rudi, mudah-mudahan kita
banyak berbagi tentunya dari hal baik yang hal positif. Oke, sampai jumpa Mas Abi. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Pak Rudi, semoga sehat selalu. Amin. Baik Pak Ruli, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu beberapa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetisi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan pokok. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan dari saya ketika catatan dari Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, terbukti dari Bapak tadi ketika mengobrol atau berkomunikasi itu merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti yaitu sesuai dengan kita supervisi. Tadi Bapak juga mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Dari catatan yang sudah saya catat, tadi, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting adalah dari proses tadi saya juga mencatat bahwa sudah menerapkan percakapan dengan alur ITIRTA, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar. Luar biasa ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang tadi? Kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coaching tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin sama-sama teknik stop agar beliau lebih relax untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Pak, tadi ada kehadiran penuh menjadi harapan Bapak agar lebih dikembangkan ya Pak. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak juga hanya potensi ini ya Pak, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Yaitu berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan dan paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bapak tetap ada alur kita, itu alurnya tetap dilaksanakan terus, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa, proses yang sangat baik. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Iya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Mbak Tika hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat luar biasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching dari Mbak Tika dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Mbak Tika memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait beberapa rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar Mbak Tika tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Mbak Tika sudah memiliki prinsip dari seorang coach sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Mbak Tika juga sudah memiliki beberapa kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti Mbak Tika dalam proses percakapannya, Mbak Tika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu kemudian aksi rencana dan juga tanggung jawab rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Mbak Tika. Bagaimana Mbak Tika, bisa dipahami? Ya Pak, siap, saya paham Pak. Oke, baik Mbak Tika, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya coba tanyakan ke Mbak Tika. Apakah boleh? Boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, kira-kira Mbak Tika kompetensi coaching yang mana yang ingin Mbak Tika kembangkan nantinya? Dalam proses percakapan nantinya kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif, juga terus yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa yang Mbak Tika ini sampaikan. Yang pertama yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian yang kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Mbak Tika kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nantinya untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nantinya itu coach atau saya sendiri itu menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya temui. Oke, baik. Berarti nanti yang ingin dikembangkan yang pertama mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya nantinya. Nah, kira-kira Mbak Tika untuk pertanyaan yang terakhir ini, melihat indikator pencapaiannya, kira-kira tolak ukur bagaimana yang terkait indikator pencapaiannya ini Mbak Tika tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator kepada hasilnya yaitu saya ingin yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur kita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik ya. Semoga dari luar biasa dari indikator yang sudah Mbak Tika sampaikan terkait prosesnya, meliputi tadi ada data, kemudian ide solusi dari kunci sendiri bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang ingin saya sampaikan dan saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Mbak Tika silakan bisa mulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau tercapainya sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Mbak Tika sudah siap untuk proses coachingnya dengan
akan dipuji ya. Ya. Siap Pak, insya Allah. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut pujinya. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ruli, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Bu Atika juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Semangat. Bagaimana Pak Ruli? Ada yang ingin Pak Ruli ceritakan dengan saya? Ada di ketika saya ingin bercerita tentang diri saya. Kenapa akhir-akhir ini saya mengalami kejenuhan dalam mengajar, sehingga pembelajaran kurang berjalan efektif. Mungkin karena saya tidak hadir sepenuhnya di kelas. Penyebab lain karena saya melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus, mengajar dengan metode yang sama yang saya lakukan berbulan-bulan. Ini kelihatan sekali ketika pembelajaran murid tak bersemangat mengikuti dan hasil penilaiannya kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi kejenuhan Pak Ruli yang Pak Ruli alami karena sering tidak hadir sepenuhnya di kelas, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang sama, yang monoton selama berbulan-bulan, bahkan sering Pak Ruli lakukan, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas ya Pak. Pak Ruli ingin dapat apa yang dapat di percakapan ini? Mendidik dan mengajar murid itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru. Mungkin dari tanggung jawab tersebut saya dapat mengurangi atau menghilangkan kesulitan saya dalam mengajar, menghadirkan pikiran hati saya sepenuhnya di dalam kelas untuk mengajar agar dapat berjalan belajar yang berkualitas dan murid termotivasi untuk belajar. Betul sekali ya Pak ya. Jangan sampai kejenuhan Pak Ruli dalam mengajar itu sangat mempengaruhi mempengaruhi murid untuk belajar, terus motivasinya juga menurun, bahkan sampai prestasinya juga menurun. Oke, dari pengamatannya Pak Ruli, apa sih yang menyebabkan Pak Ruli itu merasa jenuh dalam pembelajaran? Yang saya amati pada diri saya, mungkin selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama. Di kelas saya sering sekali menggunakan metode ceramah dan quiz dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian saya tidak hadir penuh dalam pembelajaran. Mungkin karena saya banyak pikiran atau tidak bisa fokus dalam memberi pembelajaran. Mengapa Pak Ruli selalu menggunakan metode ceramah atau metode quiz itu Pak? Bagi saya dua metode tersebut paling mudah saya terapkan tanpa banyak persiapan. Harapan saya dari metode ceramah dan metode drill yang saya lakukan setiap pembelajaran itu dapat mempengaruhi prestasi murid. Ternyata setelah saya evaluasi, memang kelamaan saya juga merasa jenuh dalam memberi pembelajaran, serta saya lihat murid terlihat tidak gembira atau tidak senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Menurutnya Pak Ruli, jika penilaiannya fokus pada guru dengan memiliki semangat yang tinggi dan guru selalu menggunakan metode yang bervariasi, yang menarik, itu di rentang angka berapa? Kalau tingkat memiliki semangat tinggi dan menggunakan metode bervariasi, ada yang mengatakan saya itu di angka 5 atau 6, dan saya menyadari bahwa saya belum maksimal dalam memotivasi diri dalam mengajar dan belum maksimal menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran. Untuk Pak Ruli sendiri berharap atau ingin di rentang angka berapa? Tentunya saya ingin bertahap itu. Saya minta bisa mungkin di angka 8 dulu, karena menurut saya itu sudah bagus ya, walaupun mestinya harus di angka 10, tapi bertahap itu. Saya cukup di angka 8 dulu untuk satu. Ya, itu sebuah proses ya Pak ya. Nantinya Pak Ruli tetap harus menuju ke angka yang maksimal itu ya. Terus
apa yang Pak Ruli lakukan untuk mencapai di angka 8 atau 9 bahkan 10? Saya tahunya dari manusia itu tidak mungkin sempurna ya, dia ada lelahnya, ada salahnya. Pertama yang saya lakukan itu menghadirkan sepenuhnya di kelas, terus melalui time stop atau mindfulness. Yang kedua itu melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, dan yang ketiga selalu memberi motivasi murid untuk terus belajar. Ya, baik sekali ya Pak ya. Dari pengamatannya Pak Ruli, menurut Pak Ruli sendiri, pembelajaran yang seperti apa yang menyenangkan itu? Menurut saya pembelajaran itu murid bisa ketika belajar itu tidak ada beban, terus kemudian pembelajarannya itu sesuai dengan minat dan bakat dan sesuai dengan kebutuhannya murid. Betul sekali ya, kita harus memperhatikan kebutuhan belajarnya murid ya Pak ya. Bagaimana Pak Ruli bisa melakukan seperti mindfulness atau menerapkan metode yang bervariasi di dalam kelas? Apakah Pak Ruli bisa melakukan? Insya Allah bisa dengan mendengarkan musik mindfulness itu sebelum pembelajaran dilakukan sehingga jiwa dan pikiran itu dapat tenang dan damai, yang tentunya membuat saya sendiri selaku guru itu bisa siap memberi pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran yang bervariasi sangat bisa saya sekali dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta melakukan media pembelajaran, mungkin memberikan SPG sebelum pembelajaran agar pembelajaran itu bisa lebih menarik. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. Kapan rencana Pak Ruli akan menerapkannya? Mungkin karena sekarang lagi semakin akhir semester ya, saya akan melakukan setelah kegiatan ini dalam minggu depan Bu. Pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat rencana, melaksanakan dan melakukan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Baiklah Pak Ruli, di akhir diskusi ini apa yang Pak Ruli dapatkan? Di akhir diskusi atau obrolan ini ya, saya sudah tahu lah apa yang harus saya lakukan, terus melakukan penenangan diri dengan musik mindfulness, mencoba hadir sepenuhnya di kelas, dan bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Bagus sekali ya, lengkap ya Pak ya. Dan waktu saya ingin mendengarkan hasil atau informasi selanjutnya ya Pak ya, untuk pembelajaran yang berkualitas yang akan Pak Ruli lakukan ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ruli, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Bu Atika juga sehat. Alhamdulillah. Baik Mbak Atika, tadi saya sudah mengamati proses yang Mbak Atika lakukan dengan Koji ya. Terkait proses ujinya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan nih ke Mbak Atika, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Ini Pak, boleh. Nah, Mbak Atika, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Mbak Atika lakukan saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tersebut, Mbak Atika? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu beberapa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Jadi yang Mbak Atika sampaikan sudah sesuai dengan catatan dari saya pribadi. Mbak Atika memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu terbukti. Tadi Mbak Atika ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan dengan seorang
kucing. Kemudian Mbak Tika juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, di mana tadi Mbak Tika berusaha menggali kreativitas dari seorang kucing sendiri untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Mbak Tika juga mengajukan beberapa pertanyaan ke robot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing, dan Mbak Tika sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan kita. Supervisi tadi Mbak Tika mengharapkan ada dua yang tadi saya catat, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan ke robot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana Mbak Tika. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Mbak Tika sudah menerapkan percakapan dengan anak kita, di mana Mbak Atika tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah dan rencana serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Mbak Atika tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan baik. Mbak Atika sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih Mbak Tika. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi ini, Mbak Tika kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Mbak Tika kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran teman. Yang mana tadi kucing itu merasa sedikit nervous ya Pak, sedikit grogi gitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan, mungkin salah satunya adalah teknik stop atau mindfulness, agar beliau itu lebih rileks dalam mengungkapkan atau menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Baik, Mbak Tika. Jadi untuk tadi kehadiran penuh atau passion ya menjadi harapan dari Mbak Tika agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Mbak Tika maksimalkan dalam diri Mbak Tika. Tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi-potensi yang lain, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitra atau kucingnya nanti ya. Saya juga berharap semoga proses yang bisa menjadi bekal untuk Mbak Tika agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam pada rumah kucing ini, terutama penyampaian atau pelayanan program agar tetap berpegang teguh pada kita. Jadi alurnya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Mbak Tika. Tadi sebuah proses yang sangat luar biasa tentunya. Semoga bisa berdampak bagus untuk